Baik, selamat berjumpa lagi di kuliah mata kuliah Embedded Microcontroller ya, dan mikroprosesor. Kali ini di pertemuan 4 kita akan membahas tentang bahasa mudah merekam data dengan cara manual. Kita akan presisi adalah datanya. Jadi di pertemuan ini kita akan belajar konsep tentang akuisisi data yang ini penting ya. Biasanya dibutuhkan pada bidang data engineering ya. Jadi salah satu bidang di data science itu adalah data engineering. Jadi kalau data engineering itu tugasnya dia bagaimana orang bisa mengumpulkan data ya. Nah, itu tugasnya seorang data engineering. Tujuan pembelajaran kita harapannya kamu tahu tentang konsep akuisisi data ya. Kemudian bagaimana sistem akuisisi data itu nanti yang akan kita pelajari ya. Oke, langsung aja kita lihat slide-nya ya. Jadi pertama apa itu akuisisi data? Coba saya besarkan dulu ya. Kalau pengertiannya ini ya, di materi yang ada di e-learning itu juga ini saya ambil dari situ ya. Jadi sebuah akuisisi data, sistem akuisisi data itu adalah sebagai suatu sistem yang berfungsi untuk mengambil, jadi ngembek data, mengumpulkan dan menyiapkan data hingga memprosesnya untuk menghasilkan data yang dikehendaki. Nah, jadi asumsi kita itu data itu tersedia melimpah ya di alam. Nah, contohnya Pak, ya, data suhu lingkungan ya. Suhu di kamar kamu, suhu di rumah kamu ya, atau suhu di luar ruangan rumah kamu itu data sebenarnya yang tiap saat dia bisa sangat variabel ya, berubah-ubah ya. Ada suhu, ada kelembaban udara. Ya. Itu tentu kita nggak bisa mengambil manual ya. Atau misalnya cuman pakai alat deteksi suhu pakai tembak itu, saru manual ya. Yang kita butuhkan tuh data tuh bisa kita ambil secara real time. Nah, itu. Karena itu kita butuh alat microcontroller ini. Gitu ya. Nah, jadi permasalahan sekarang karena kalau data itu ada melimpah di sekitar kita, bagaimana caranya kita bisa membangun sistem untuk mengakuisisi data tadi, bisa ngembek data tadi secara otomatis ya. Sehingga langsung terekam dari sensor, langsung diambil oleh mikrocontroller dikirim ke server, langsung data dari server sehingga data itu otomatis siap ya digunakan oleh seorang data analis misalnya untuk dianalisa datanya. Nah, ini pentingnya sistem akuisisi data. Jenis serta metode yang dipilih pada umumnya bertujuan untuk menyederhanakan setiap langkah yang dilaksanakan pada keseluruhan proses. Jadi kalau kita melihat sejarahnya, akuisisi data ini sudah lama ya. Dulu ada perusahaan komputer namanya IBM itu yang dia bahkan bikin sistem khusus ya untuk mengakuisisi data itu. Yang sistemnya tidak simpel kalau zaman dulu ya, karena belum ada microcontroller yang kecil seperti sekarang. Komputernya sangat besar mungkin ya. Ada di sini nah di sini ya, ini ada di e-learning ya. E-booknya nih, kamu silakan baca download. Saya nanti bikin soalnya dari sinilah ya. Nah, kalau sejarahnya seperti ini sejarahnya. Nah, ini dulu ada perusahaan komputer namanya IBM ya. Itu bikin sistem khusus tahun 1970 ya. Oke, komputer IBM 7700. Terus berikutnya muncul lagi yang generasi S100. Nah, jadi komputer yang awalnya digunakan spesifik untuk bagaimana orang punya alat untuk merekam data yang ada di alam tadi itu. Untuk membuat sistem akuisisi data. Jadi secara awalnya nih, kalau di industri komputer itu perusahaan IBM ini yang pertama mau membuatnya. Nah, berikutnya karena sudah muncul perangkat keras microcontroller yang lebih simpel, maka sekarang semua orang bisa membuat sistem akuisisi data gitu maksudnya. Ya. Nah, kalau dulu bahkan pakai bahasa pemrogramannya masih Visual C, Visual Basic, bahasa kuno nih. Masih ada Fortran ya, ada Java ini agak maju, Pascal nanti dulu ini. Ya, Pascal dulu skripsi saya masih pakai Pascal itu ya. Kamu tidak kenal lagi bahasa Pascal ya. Oke, ya jadi itu sistem akuisisi data. Suatu sistem akuisisi data pada umumnya dibentuk sedemikian rupa sehingga sistem tersebut berfungsi
untuk mengambil, mengumpulkan dan menyimpan data ya, dalam bentuk yang siap untuk diproses lebih lanjut. Nah, itu intinya ya. Jadi ini dalam ini ada hubungannya dengan Internet of Things juga ya. Nah, dalam sistem Internet of Things ini tahap akuisisi data ini tahap yang sangat penting ya. Sebenarnya kalau kita hubungan dengan zaman sekarang tuh eranya orang tuh berlomba-lomba mengumpulkan data loh ya. Jadi kalau kamu bikin aplikasi atau sistem itu berpikirlah bagaimana sistem atau aplikasi yang kamu kembangkan itu bisa men-scrape data ya, mengumpulkan data ya sebanyak-banyaknya. Ya contoh yang simpel, semua aplikasi medsos itu hebat dia karena dia mengumpulkan data pembicaraan orang sedunia ya. Orang jadi tahu nih sekarang orang lagi membahas tentang apa, mendiskusikan apa tuh cukup di-scrape dari media sosial dia tahu gitu ya. Nah itu contohnya ya. Dan Facebook ya, Twitter itu mendapatkan data itu gratis ya, nggak usah langsung dapat tiap hari men-scrape data miliaran gigabyte ya. Gitu. Nah, itu pentingnya data. Nah, kalau kita gambarkan dalam bentuk diagram blok, sistem akuisisi data itu seperti ini ya. Jadi ini menggambarkan proses yang terjadi dari ujung atau node ujung dari sebuah microcontroller ya. Ada data di sini ya. Data ini di alam biasanya tersedia dalam bentuk analog ya. Jadi hampir tidak ada ya data di alam tuh langsung tersedia dalam bentuk digital. Itu belum jarang ya. Hampir tidak ada ya. Nah, karena itu kita butuh alat ya. Nah, transducer ini wujudnya adalah sebuah sensor biasanya ya. Sensor panas, sensor suhu, sensor kelembapan udara, sensor kandungan gas tertentu ya, gas CO2, gas karbon monoksida, kandungan gas amonia. Nah, itu ada sensornya ya masing-masing ya. Nah, manusia juga bisa sebenarnya. Kalau manusia sensornya di hidung ya untuk mendeteksi udara, gas ya. Bau ya, lewat bau ya. Nah, hidung. Kalau suara lewat telinga. Nah, jadi sebenarnya dalam tubuh manusia ini juga ada sistem akuisisi data ya. Ya panca indera kita ini lah ya, dari mata, hidung itu adalah sistem akuisisi data yang ciptaan Tuhan ya, ciptaan Allah ya, yang sangat sempurna ya. Pasti jauh lebih hebat dibanding ciptaan manusia itu. Nah kita ini niru-niru aja ya dengan menggunakan atau manusia itu bisa menghasilkan microcontroller ini untuk niru sistem akuisisi data yang sudah dibuat oleh Tuhan itu ya. Dari Allah kasih gratis itu ya, sistem akuisisi data yang canggih. Jadi dari transducer ini yang wujudnya secara fisik adalah sebuah sensor. Nanti sensor tadi biasanya dia merekam datanya dalam bentuk analog ya. Kemudian dia akan mengubahnya ya. Di dalamnya biasanya terdapat komponen yang mengubah sinyal dari analog tadi menjadi digital ya. Atau biasanya max to multiple deduplex, nah gitu. Nah teknologinya, metodenya ya untuk mengubah sinyal dari analog ke digital tadi ya. Nah, setelah data berupa digital ini langsung disalurkan pengiriman dan penyimpanan data ya. Ini pasti ada jalur dari sensor kita ke microcontroller. Nah, dealer yang di dalam microcontroller biasanya sudah ditanam juga sistem untuk komunikasi data ya. Nah, nanti kita ada sesi kita bicara komunikasi data. Nah, itu terus dari microcontroller baru bisa dikirim ke server misalnya. Dari server atau ke komputer usernya baru bisa ditampilkan di display. Nah, di sini konsepnya sebuah sistem akuisisi data itu sesungguhnya bisa lebih lagi, banyak lagi. Jadi kadang pada sistem yang mau kita kembangkan ya untuk mengakuisisi data itu sensor yang dipasang itu nggak cukup satu gitu maksudnya. Pada contoh ini misalnya ada 2. Nah, misalnya sistem untuk mendeteksi cuaca itu kan perlu dipasang beberapa titik itu ya. Mungkin dari sumber satelit misalnya, kalau satelit itu kan ya secara global ya, mungkin perlu data yang lebih detail, harus dipasang nian di kota di mana mau diprediksi cuacanya misalnya. Kalau BMKG itu ya masang alat pendeteksi cuaca itu di tempat-tempat vital seperti di bandara ya, bandara udara ya, atau di pelabuhan. Nah, itu ya dipasang deh sensor cuaca ya. Sensor cuaca biasanya dia membutuhkan data suhu udara, kelembapan udara, kecepatan angin, terus sensor curah hujan ya, curah hujan. Itu data dikumpulkan selama bertahun-tahun, baru nanti dianalisis, masukkan ke algoritma machine learning, bisa untuk memprediksi cuaca gitu. Nah itu ya. Nah, ya sama lah kita dalam tubuh manusia juga ada beberapa indera kan. Nah indera itu adalah sensor ini, ada beberapa.
Atau ada lagi misalnya yang saya pernah baca tuh ada alat sistem akuisisi data untuk apa? Dengan menggunakan microcontroller juga ya untuk mendeteksi atau memprediksi umur jembatan ya. Jembatan itu jembatan ya, yang dari besi maupun dari beton ya. Kan umur jembatan itu kalau orang teknik sipil tahu deh, dia umurnya sangat bergantung dari kendaraan yang lewat kan ya. Kalau yang lewat itu kendaraannya makin berat ya umurnya pasti makin pendek gitu kan. Nah, untuk deteksi seberapa berat kendaraan yang lewat bisa diukur dengan sensor getaran itu. Jadi di jembatan tadi dipasang beberapa titik gitu ya, itu sensor getaran. Nah, nanti hasil deteksi sensor getaran tadi disimpan ke komputer atau dianalisis gitu ya. Getaran maksimalnya berapa, minimal berapa, terjadi pada jam berapa getaran tertinggi, nah gitu-gitu yang dianalisis. Nanti dengan bantuan algoritma mesin learning atau dengan menggunakan metode statistik ya, jembatan misalnya. Jadi pada sistem nyatanya gitu maksudnya itu kadang kita butuh beberapa sensor ya untuk membangun sebuah sistem akuisisi data. Itu terus apalagi coba yang penting-penting ini. Di e-book ini nanti banyak soal saya bikin dari sini. Jadi pasti kamu baca kan ini berbahasa Indonesia. Yang tadi saya ambil dari situ. Komputer digital untuk kebutuhan data. Nah, jadi sebenarnya bisa aja sebuah sistem akuisisi data itu langsung menyatu dengan sistem komputer juga bisa sebenarnya. Ya. Ini kalau ini lebih global lagi, lebih besar lagi. Jadi kemudian dengan alat untuk mengubah dari analog ke digital, baru dia bisa masuk ke komputer ya. Pengubah analog ke digital itu juga bisa menggunakan microcontroller ya, Arduino ya misalnya. Karena di Arduino ini ada jalur yang bisa kita pakai untuk menginput atau memasukkan data analog. Kemudian dari data analognya nanti bisa muncul digitalnya ya, digitalnya berapa ya. Nah, data digitalnya itu nanti yang bisa kita kirim ke komputer gitu ya. Jadi di sesi ini bisa ujinya adalah sebuah microcontroller. Tentu kalau sudah masuk ke komputer, dia datanya mau direkam dalam jumlah besar, bisa masuk ke penyimpanan yang kapasitas besar, hard disk, mass storage, hard disk. Kemudian untuk dianalisa butuh memori gitu ya, untuk membuat visualisasi datanya misalnya, nah, butuh memori, nah, baru muncul ke displaynya. Gitu ya. Ya, jadi ini juga gambar blok ini menunjukkan bagian-bagian penting dari sistem akuisisi data itu ya. Jadi ada input, ada transducer sebagai input ya. Jadi ini sebagai input berarti ya, ini sebagai input karena dia mengumpan data ke komputer. Kemudian ini sebagai media penyimpannya ya. Kalau media penyimpan itu hard disk itu ya I/O ya, input output itu ya. Kita bisa menginputkan data ke storage, bisa mengambil data gitu ya. Kemudian ini displaynya tentu sebagai piranti output. Oke. Tuh, terus apa lagi yang penting-penting? Banyak teori sebenarnya. Kalau prakteknya tuh di mata kuliah itu pemrograman platform khusus kamu sedang ambil. Nanti kita singgung lagi boleh. Perkembangan sistem akuisisi data. Tadi saya nggak sempat masukkan ke slide-nya tadi ya. Fungsi masing-masing blok dalam sistem adalah sebagai berikutnya. Jadi apa fungsi masing-masing blok tadi? Transducer itu berfungsi untuk merubah besaran fisik yang diukur ke dalam bentuk sinyal listriknya. Karena itu transducer ini biasanya dia mengubah ya dari datanya itu analog menjadi digital. Ya suhu ya, kalau suhu itu biasanya kita kan pakai alatnya termometer itu ya, termometer. Kalau termometer yang benar-benar analog itu termometer yang pakai sistem pemuaian itu ya, menggunakan prinsip pemuaian di fisika ya. Biasanya bahannya ada termasuk logam yang cair itu, nah apa namanya, logam cair itu namanya air raksa ya, merkuri. Nah ya merkuri itu dia kalau di suhu kamar dia akan mencair kan, merkuri itu ya. Dia itu sebenarnya logam ya, tapi logam yang mudah mencair gitu ya, itu merkuri ya. Bahkan dia bisa menguap kalau suhunya dinaikkan dikit aja, muap ya.
Nah, itu contoh termometer pertama dibuat orang ya, menggunakan merkuri. Taruh di tabung gitu kan. Kalau dia suhunya naik, nanti volumenya akan mengembang sehingga dia bisa kita tambah skalanya itu ya, untuk menunjukkan suhu yang ada di sekitar merkuri tadi gitu ya. Itu yang analog ya. Sedangkan sekarang kita sudah sampai di era yang digital ya. Sekarang hampir semua alat-alat pengukuran itu digital ya, menggunakan elektrik ini ya, teknologi elektrik. Transducer, kemudian kadang juga perlu ini AMP itu amplifier, itu penguat ya, penguat sinyal ya. Nah, jadi gini, kadang data yang ada di alam itu sinyalnya sangat lemah. Misalnya sensor tadi untuk mendeteksi kandungan gas itu ya. Kadang gas di alam itu kan kadang mungkin sangat tidak mudah ya untuk sensornya, ini kandungannya berapa persen kandungan amoniaknya, karbon dioksidanya deh. Karena dia sangat lemah, maka butuh ini orang teknik elektro ya, itu mengembangkan supaya sinyal tadi dikuatkan gitu ya, dengan teknik amplifier ini. Kalau secara fisika nih, dengan memperbesar gelombang amplitudonya ya, amplitudo gelombangnya gitu ya. Nah, sehingga data yang dikirimkan ke microcontroller itu lebih detail ya. Itu kemudian ada yang berfungsi sebagai LPF, berfungsi untuk membatasi lebar band frekuensi sinyal listrik dari data yang diukur. Nah, kadang juga frekuensi yang dikirimkan itu perlu dijernihkan gitu ya. Nah, mungkin kadang alatnya bisa menangkap noise gitu ya, kalau frekuensi yang atau data yang direkam itu dalam bentuk frekuensi gitu ya. Nah, ini secara fisika dia harus dijernihkan dulu gitu ya frekuensinya. SH berfungsi untuk menjaga amplitude sinyal analog tetap konstan selama waktu konversi analog ke digital. Nah, ini semacam stabilizer gitu ya, supaya datanya tuh konstan sehingga saat direkam itu datanya oke. Kemudian ada AD berfungsi untuk merubah besaran analog ke dalam bentuk representasi numerik. Nah, ya analog to digital ya. Jadi ada analog to digital, ada digital to analog. Nah, gitu ya. Ada kadang kayak data digital sudah ada tapi perlu diubah lagi ke analog. Nah, misalnya itu ya. Nah, kalau di microcontroller tuh kalau kamu mau memprogram LCD ini, itu ada dua teknik itu. Jadi komunikasi antara microcontroller dengan LCD itu jalurnya bisa menggunakan digital, tapi bisa juga menggunakan analog. Nah, kalau analog tuh seperti kamu pakai ngirim data pakai kabel serial ya. Kan kalau kabel serial tuh kabelnya cuma dikit ya. Tapi kalau kamu pakai, kalau zaman dulu ya, kalau kita ngeprint itu ada jalur kabel printer tuh kabelnya banyak banget itu ya. Nah, itu karena ngirimnya secara paralel ya, jadi datanya data digital itu ya. Dia ada dikirim secara paralel gitu ya. Nah, di microcontroller itu contohnya biasanya yang kalau kita mau memprogram LCD dengan menggunakan jalur digital, ya, berarti sinyalnya dari microcontroller kan digital ya, kirim secara digital juga, itu biasanya membutuhkan jalur kabel yang banyak. Jadi lebih rumit rangkaiannya itu. Rumit tidak aja, cuman kabelnya banyak. Tapi kalau kamu mau menghemat jalur, nah berarti gunakan jalur analog. Nah, cuman membutuhkan alat. Alatnya namanya I2C kalau untuk memprogram LCD. Nanti di lain waktu kita tunjukkan boleh. Komputer berfungsi untuk mengolah data dan mengontrol proses. Ya, jadi komputer tentu dia sebagai sentralnya ya, bisa menyimpan data dalam jumlah besar, terus bisa kita program untuk memvisualisasikan data. Oke, kalau ada pertanyaan boleh sampai sini. Ada nggak pertanyaan? Coba cek berapa orang nih versi tipanya. Atau di siswa berapa? Saya belum cek ya di siswa. Oke. Terus ada pertanyaan boleh ya? Yang malu nanya nak chatting boleh. Buka nih chattingnya. Malu nanya chattingnya. Saya nggak tahu ini suara kamu nih masuk nggak di komputer. Coba ada yang ngomong. Dengar nggak suara saya? Karena saya
Oke, masuk nih seragam. Karena saya di kuliah yang pertama tadi kok suara mahasiswanya nggak masuk. Tidak terekam dia. Oke, kalau ada pertanyaan boleh, tapi kalau mau baca sendiri juga boleh. Kalau dengan saya itu enak ya. Kamu perhatikan konten e-learning saya ini udah lengkap ya. Kamu sudah tahu kapan akan dilaksanakan ujian kuisnya. Nah, kita cek ya. Nah, ini pertemuan depan nih, pertemuan 5 nih kuis nih. Hati-hati ya. Kuis ya. Jadi pelajarilah materi-materi yang sudah ada itu ya. Kalau yang sudah download apa, ngomonglah, nanti saya perbaiki linknya ya. Karena ini saya merestore dari materi saya yang sudah ada. Kadang linknya berubah ya. Oh, tugas nih, tugasnya apa nih pertemuan 4 ini? Coba tugasnya. Jangan kosong ya tugasnya latihan. Oh, ada soal di sini. Di ini tadi deh. Nah, ini kalau kamu geser ke bawah terus, di bagian bawah ada soal latihan ya. Nah, ada metode akuisisi ini bacalah juga ya. Metodologi akuisisi. Akuisisi itu butuh sumber data, butuh sensor, ada sinyal ya. Terus ada hardware-nya ya. Kemudian ada software-nya juga. Nah, ya. Sistem penunjang sistem akuisisi, ada transducer, 1 transducer, 2 operational amplifier ya, instrumentation amplifier. Nah, ini baca aja lah ya. Bahasa Indonesia juga, nah, sulit tidak ya. Ini kebetulan dia dapat materi bahasa Indonesia. Nah, ini tugasnya ya. Sebutkan dan jelaskan yang menganut sistem akuisisi data dalam kehidupan sehari-hari. Oh, ya. Contoh sistem akuisisi data dalam kehidupan sehari-hari ya. Banyak ya. Alat meteran listrik kamu itu juga akuisisi data. Meteran listrik yang dari rumah-rumah kamu ya, kan dia mengukur berapa penggunaan listrik di setiap rumah ya. Saya nggak tahu sudah jadi pikiran ini PLN belum. Sebenarnya kalau setiap meteran listrik itu data yang direkam itu terkumpul ke dalam sebuah server ya, sehingga bisa dipakai untuk analisis data ya, maka sebenarnya Internet of Things itu ya, meteran listrik itu. Karena meteran listrik kan yang digital ya. Harusnya PLN mikir itu. Jadi minimal PLN bisa memetakan ya, di posisi mana aja penggunaan listriknya sangat tinggi itu, atau bahkan boros mungkin ya, mana yang efisien. Nah, itu bahan pertimbangan manajemen pengambilan keputusan ya. Contohnya dalam hidup sehari-hari kayak gitu. Ya, kamu nyari contoh yang lain banyak lah ya. Izin bertanya Pak, apakah ada software program simulasi untuk membuat rangkaian elektronik? Oh ya, oke. Nanti di lain waktu kita bahas tentang bagaimana memprogram Cap.com. Kalau saya sukanya pakai ini. Kalau yang pernah kuliah dengan saya di mata kuliah pemrograman platform, saya juga senang ya. Nanti bikin project nanti boleh dipresentasikan ya. Pakai ini ya aplikasinya nanti untuk belajar memprogram microcontroller. Ada, jadi banyak simulator microcontroller itu banyak. Kalau yang saya belum ketemu tuh simulator untuk microcontroller ini Raspberry. Nah, kalau Raspberry itu saya belum ketemu simulatornya. Karena Raspberry pakai Python ya programnya. Bahasanya pakai Python ya. Ya kamu belajar Python aja kalau mau memprogram Raspberry ya. Banyak sih itu orang yang ngajari di YouTube sih banyak sih. Belajar dulu cara membuat Hello World ya dengan Raspberry misalnya. Nah, kalau Raspberry belajarnya Python bahasanya. Kalau Arduino simulatornya ada banyak. Bisa pakai Ardusim ya. Kalau Ardusim itu diinstal ya di komputer. Tinggal kayak tadi, terus apalagi yang lain tuh banyak. Ada 3 atau 4 itu yang pernah saya dengar itu. Tapi kalau saya yang paling suka yang online ini karena nggak usah install ya. Kalau buka aja tinkercad.com, banyak orang ngajari. Kita membahas ini boleh. Itu ini pertanyaan Muhammad Rangga. Oke. Ada lagi pertanyaan? Jadilah sudah berapa menit kita kuliah. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, silakan dibaca lagi materinya ini, kemudian dikerjakan tugasnya ya. Tugasnya. Nah, tapi yang ikut kuliah, kamu udah rajin kuliah, ya jangan minta nilai bagus aja. Rajin kuliahnya. Terima kasih. Ketemu. Waalaikumsalam.